Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, saya masih sangat teringat karena itu adalah kenangan yang manis yang saya alami sewaktu saya masih berumur, saya lupa umur saya, tapi sekitar 8-10 tahun. Pada waktu itu Papa yang datang dari luar kota itu membelikan saya mainan. Kalau di sini ada yang tahu mainan ini, berarti saudara kita sudah mendekati tua, gitu ya. Anak-anak sekarang pemuda nggak tahu tuh mainan yang kayak begini nih. Bagi saya mainan ini adalah wow untuk zaman itu. Karena mobil-mobilan ini hanya bisa dibeli di kota-kota besar saja dan tentu harganya sangat mahal. Saya sangat senang ketika Papa kemudian ketika saya bangun kemudian diberikan hadiah mobil-mobilan ini. Maka layaknya seorang anak kecil punya mainan baru, apalagi ada baterainya saudara. Ya dipeluk, dibuat mainan. Terus setiap hari mainan ini. Bahkan tidur pun istilahnya ada di samping tempat tidur. Gitu ya. Dikelonin gitu. Kalau sekarang kita ngelonin siapa? HP gitu ya. Itu mainan kita rasanya. Tapi zaman itu rasanya ini adalah sesuatu yang berharga. Sampai mainan ini rusak, usang. Saudara, mainan itu saya simpen. Bukan karena saya nggak punya lagi mainan ini. Bukan. Karena ini adalah hadiah spesial yang diberikan Papa saya kepada saya. Saya ingat betul. Saudara, sesungguhnya di dalam kehidupan kita seperti Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Kristus adalah hadiah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kristus lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia. Saudara, karya Kristus yang menyelamatkan. Karya Kristus yang kemudian memberikan penyertaan kepada kita karena Dia adalah Immanuel, itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, Kristus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia berjanji untuk memberikan roh penolong yang disebut Parakletos itu, Roh Kudus itu. Yang menunjukkan bahwa Dia benar-benar Immanuel yang akan menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Disinilah saudara, orang-orang percaya ketika percaya kepada Yesus dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus bukan saja saudara mengertikan kita tentang anugerah, tetapi Roh Kudus juga menggerakkan kita untuk mengerti tentang tujuan hidup kita.
Sebagai orang percaya, saudara, tujuan hidup kita bukan lagi kepada kebanggaan nilai diri kita, prestasi diri kita, atau mengejar prestis buat diri kita. Bukan. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan Kristus dimuliakan oleh hidup kita. Saudara, melalui peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang terjadi pada saat perayaan Pentakosta pada waktu itu, dapat dikatakan sebagai satu era baru di dalam perkembangan Injil Tuhan. Saya mengatakan era baru di dalam perkembangan Injil Tuhan karena Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Yesus sudah naik ke surga dan kemudian memberikan Roh Kudus-Nya. Sehingga murid-murid yang sekarang ada dan masih tinggal di dalam dunia diutus oleh Kristus untuk menjadi saksinya. Maka gerakan baru Injil Tuhan di dalam gereja mula-mula ini adalah peristiwa yang luar biasa. Gereja mula-mula menjalankan amanat agung. Tetapi yang kedua, saudara, melalui peristiwa Pentakosta itu juga menjadi sebuah pengalaman baru bagi orang percaya, khususnya relasi dengan Allah. Kenapa menjadi sebuah pengalaman baru? Saudara, Roh Kudus itu diberikan tinggal di dalam hati kita. Termaterai tetap di dalam hati kita. Maka Roh Kudus itu bukan keluar masuk dari hidup kita. Sesungguhnya pada saat kita berdosa, Roh Kudus itu sudah mengingatkan kita. Tetapi kita seringkali yang keras kepala. Roh Kudus, saudara, ketika termaterai mengingatkan kita untuk memiliki relasi dengan Allah. Sehingga kita bisa menyembah Allah dengan benar. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Saudara-saudaraku, setelah Yesus naik ke surga, tentu saja mungkin murid-murid pada waktu itu masih bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kapan Roh Kudus itu diberikan? Mungkin malam itu mereka menunggu seharian. Tetapi tidak ada kenyataan. Mereka menunggu 2 hari. Tidak ada apa-apa. Seminggu belum ada apa-apa. Mungkin mereka mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ini ingkar janji? Tetapi saudara, waktu Tuhan itu selalu tepat. Cara Tuhan itu selalu tepat dan ajaib yang tidak pernah kita pikirkan. Yesus mengaruniakan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. 10 hari setelah Yesus terangkat. Dan di dalam momen yang sangat tepat, yaitu Pentakosta. Pentakosta itu adalah pada waktu itu, saudara, sebagai perayaan syukur atas panen awal. Persembahan biji-bijian yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah acara yang besar. Ini sebuah agenda yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok negeri datang ke Yerusalem. Saudara, jikalau melihat di dalam bagian peta ini, saudara, bagaimana dari segala bangsa umat Tuhan dipanggil kembali untuk pulang untuk merayakan yang namanya Pentakosta, perayaan panen. Saudara, lihatlah sebaran daripada peta ini. Dan disinilah saya mengatakan tadi, saudara, cara Tuhan itu selalu ajaib, selalu tepat waktu. Maka di sini kita melihat pada saat mereka berkumpul, Tuhan memberikan Roh Kudus. Dan melalui karya Roh Kudus, orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka boleh berbahasa, berkata-kata dalam bahasa mereka sehingga didengar oleh banyak orang. Maka disinilah kita bisa belajar. Jikalau mereka dikumpulkan di Yerusalem, maka sekarang dimulai dari Yerusalem, penyebaran Injil dimulai ke seluruh dunia. Saudara, lihatlah ini peta now ya. Dicampurin, saudara. Lihatlah bagaimana penyebaran kekristenan mula-mula terjadi mulai dari Libya, Mesir, Irak, Iran, Syria, Lebanon. Saudara, lihatlah sampai ke atas, Turki. Luar biasa bukan pekerjaan Tuhan? Saudara, melihat sejarah, ini sejarah mencatat benar-benar penyebaran Injil. Di dalam peristiwa Pentakosta itu menjadi momen penting, era baru di dalam pekabaran Injil.
Maka saudara ketika melihat sebaran ini tepat sekali ketika Yesus sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia berkata kepada mereka, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian dia juga melanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat saudara, padanan kata ini adalah padanan kata yang mengikat, yang saling keterhubungan satu dengan yang lain. Ketika Yesus berkata pergilah, mereka bertanya pergi kemana? Ke seluruh dunia. Di mana kami memulai? Di Yerusalem. Ketika Yesus mengatakan ngapain kami pergi? Jadikan semua bangsa muridku. Mereka akan berkata, Tuhan kami takut. Kami gak berani untuk pergi. Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa. Kamu ada Roh Kudus. Itu akan diberikan kepada kamu, itu menyertai kamu, menjadi penolong kamu, pembimbing kamu. Pergi untuk menjadi saksiku. Saudara, Roh Kudus bukan saja menjadi roh penolong parakletos bagi para murid, tetapi Roh Kudus ini saudara memperlengkapi para murid, menggerakkan para murid, menjadikan para murid adalah orang-orang yang memiliki keberanian untuk menyaksikan ke semua bangsa, ke setiap suku, kaum, dan bahasa. Tujuannya cuma satu, supaya Kristus dimuliakan, supaya Kristus ditinggikan. Roh Kuduslah yang menggerakkan, membawa orang-orang ini saudara untuk menceritakan bahwa di tengah keberdosaan manusia masih ada pengharapan melalui Yesus Kristus. Saudara, kita memperhatikan ketika Yesus mengatakan kamu punya kuasa, aku akan berikan kuasa, pergi, jangan takut. Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu tentang keterbatasan daripada para murid. Mereka orang-orang yang mungkin saudara-saudara gentar dan takut di dalam pergi melintasi budaya-budaya yang lain. Tetapi saudara, kuasa Tuhan itu bekerja tanpa batas. Jikalau Tuhan sudah membuka pintu, tak seorang pun saudara bisa menutup. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Injil udah dibukakan oleh Tuhan saudara, siapapun orang itu tak akan pernah saudara bisa menutup pintunya. Maka ketika kita menyaksikan kasih Tuhan saudara, bukan kita yang hebat tapi Roh Kudus yang akan bekerja untuk menobatkan orang itu. Dan inilah yang terjadi. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Di tengah-tengah mereka bingung, ketakutan, gentar. Saudara, ada bimbingan yang menyertai mereka. Ada penyertaan Tuhan sehingga mereka terus bergerak maju dan bergerak maju. Saudara, tugas ini adalah tugas peperangan rohani. Iblis tidak akan pernah tinggal diam, saudara. Iblis akan menghalang-halangi upaya anak-anak Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan. Tetapi saudara, kuasa Kristus jauh lebih besar atas kuasa-kuasa kegelapan ini. Perhatikanlah di dalam Kisah Para Rasul, firman Tuhan mengatakan saudara, dari 120 orang berkembang menjadi 3.000 orang yang percaya. Kemudian 5.000 orang yang menjadi percaya. Dan terus dikatakan Tuhan setiap hari menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Setiap hari Tuhan menambahkan jiwa orang-orang yang diselamatkan. Artinya ketika orang-orang yang percaya ini mulai mengimani Kristus, melihat kasih Kristus, Roh Kudus membimbing mereka untuk pergi, saudara, menceritakan apa yang mereka terima dari Kristus. Maka penyebaran di dalam peta tadi saudara-saudara luar biasa terjadi. Beberapa nama yang saya kutip misalnya di dalam Kisah Para Rasul, Petrus, Filipus, Stefanus, murid-murid yang lain yang tidak disebutkan. Saudara, mereka terus bergerak maju, saudara, kemanapun. Dan kemudian kita juga bisa melihat catatan di dalam Alkitab. Saulus, yaitu Paulus yang kemudian lebih berapi-api lagi di dalam memberitakan Injil Kristus. Sehingga banyak orang yang mendengar Injil. Bahkan saudara, para imam pun mereka banyak yang kemudian beriman kepada Kristus. Saudara pikir, aduh gampang sekali ya pada waktu itu. Tidak. Pasal 4 kita sudah melihat bagaimana kemudian terjadi saudara yang namanya penghambatan, penganiayaan, pelarangan, persekusi mulai terjadi.
Semakin lama saudara semakin hebat di dalam perkembangan. Bahkan saudara di dalam sejarah mencatat sekitar peristiwa tahun 70 saudara terjadi penganiayaan yang hebat kepada orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tapi saudara kita bisa melihat di dalam bagian ini bagaimana Roh Kudus terus bekerja di antara orang-orang percaya. Roh Kudus terus bergerak memimpin orang-orang percaya dengan hati yang membara, dengan semangat untuk mengabarkan kasih Tuhan kemanapun mereka harus bergerak maju. Mengerjakan apa yang Tuhan amanatkan. Sekali lagi, mengerjakan apa yang Tuhan amanatkan. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang belum percaya untuk kemudian menjadi jalan saudara. Supaya orang itu pun pada akhirnya juga menjadi percaya kepada Kristus. Pertobatan besar terjadi. Bukan karena para rasul hebat berbicara, bukan. Bukan karena fasihnya menyampaikan kata-kata, bukan. Tetapi Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi. Ketika Roh Kudus berbicara, itulah yang akan membukakan hati orang. Ketika Roh Kudus menyentuh hati seseorang, itulah yang akan menggerakkan orang itu untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah. Saudara, persoalan mulai muncul. Dari luar iya penganiayaan, persekusi. Tetapi dari dalam juga mulai muncul. Dari dalam gereja sendiri, dari kumpulan orang-orang percaya ini mulai timbul masalah. Yaitu apa? Kalau kita membaca di dalam Kisah 6, saudara, mulai muncul satu peristiwa. Gimana kehidupan para janda dan anak-anak yatim terbengkalai. Karena rasul-rasul sudah tidak sanggup lagi ngurusin para janda dan anak-anak yatim ini, saudara. Jemaat semakin banyak. Maka Roh Kudus kemudian membimbing para rasul untuk mengatakan, pilihlah daripadamu 7 orang untuk melayani menjadi diaken, yang kita kenal menjadi diakonia. Dipilihlah orang-orang ini bukan saja untuk ngurusin para janda dan anak-anak terlantar, anak yatim. Tetapi mereka juga saudara di dalam menangani orang-orang miskin. Para janda anak-anak yatim ini mereka juga membawa Kristus. Sehingga pada waktu peristiwa ini terjadi saudara. Apa yang pernah tertulis di dalam perjanjian lama untuk memperhatikan para janda, untuk memperhatikan orang-orang miskin itu tergenapi. Kalau saudara membaca di dalam Imamat 19, Imamat 25, Yesaya 1, Yesaya 23, Yeremia 5, Yeremia 7, Yeremia 22, Maleaki pasal 3. Semua berbicara supaya apa? Umat Tuhan memperhatikan orang yang miskin. Para janda, anak yatim yang terlantar. Gereja umat Tuhan harus memperhatikan itu. Saudara, ketika para rasul kemudian diberikan hikmat memilih 7 diaken, pelayanan semakin berkembang kembali karena para rasul kemudian lebih konsentrasi untuk kemudian mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Berdoa di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi. Yang menarik di dalam bagian ini adalah bagaimana kuasa Roh Kudus itu saudara menggerakkan setiap orang percaya. Sehingga gereja mula-mula mengalami perkembangan yang begitu cepat, pertumbuhan yang pesat. Karena mereka taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan mereka dengan cepat beradaptasi terhadap sebuah perubahan. Saudara, namanya juga hidup bersama, tentu saja ada hal-hal yang tidak mengenakkan satu dengan yang lainnya. Situasi di luar perubahan zaman juga terjadi, saudara. Tetapi gereja mula-mula benar-benar gereja yang tunduk kepada otoritas Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sehingga cepat sekali beradaptasi untuk menanggapi yang namanya sebuah perubahan. Saudara, perubahan memang gak bisa dihindari karena zaman akan terus bergerak dan berubah. Justru disinilah gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah adalah gereja yang sedang dan terus menerus mengalami yang namanya sebuah transformasi. Mengalami sebuah perubahan. Bukan firman Tuhannya yang direndahkan, bukan. Ini adalah otoritas, ini mutlak. Tetapi saudara-saudara, bagaimana menyikapi zaman, bagaimana kita bersikap, seharusnya kita harus berani menghadapi yang namanya perubahan. Gereja itu adalah organisme yang hidup, yang semakin menua, menjadi dewasa, semakin bertumbuh. Ibaratnya saudara, orang tua itu tidak bisa menghindari dan menghentikan yang namanya pertumbuhan anak. Setiap kita yang punya anak, gak pernah bisa menghentikan yang namanya pertumbuhan anak. Namun saudara, orang tua harus siap
dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada anak. Saudara, kalau seangkatan dengan saya umurnya, kalau papa kita, mama kita udah teriak, beranikah kita melotot? Kita yang seumuran boleh jawab. Beranikah kita melotot memandang matanya papa kita, mama kita? Rasanya nggak berani, betul? Kita tunduk. Anak sekarang, baru ngomong sekecap, dia jawabnya langsung pelototin kita. Dia bisa jawab 10 kata. Hai anak remaja, begitu kan? Ya, dosa. Langsung mengatakan dosa. Adakah di antara kita yang pernah dihajar oleh bapak kita yang seumuran saya? Dipecut lah pakai apa? Kemucing ya. Pakai sapu, apa yang ditemuin? Saya mau tanya, siapa yang dendam sama bapaknya saat ini kepengen ngajar bapaknya? Nggak ada toh? Siapa yang diomeli mamanya? Mama ngomel sama kita. Berapa orang yang sini diomeli oleh mama kemudian dendam sampai saat ini dan kemudian balas ngomelin karena mama kita sudah mulai nggak denger? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya yakin kita semua nggak pernah dendam kepada orang tua sekalipun kita dihajar pada waktu itu. Betul? Anak sekarang baru diomelin ngambek. Tutup kamar, prueng. HP diambil, lebih galak daripada anjing bulldog. Astaga, suaranya lebih keras, lebih cepat putus asa, pengen mati rasanya. Kita itu loh dihajar sampai segitu gak kepengen mati. Paling besok juga sembuh, betul gak? Saudara, zaman berubah. Pacaran anak sekarang juga beda. Beda banget saudara. Karena saya sudah melewati semuanya. Dulu saya kalau apel lihat mertua saya nggak berani. Maka lamaran saudara, siapa yang lamarin saya sama Bu Eni? Adakah yang tahu? Yang lamarin saya itu Pak Nyoman, Pak Suryatin. Saya ngajak pengacara saudara supaya lamaran saya diterima pada waktu itu. Beneran ini serius, Pak Suryatin yang ngelamarin saya ke rumah Bu Edi di Blitar, saudara. Zaman berubah. Saudara, kadang-kadang kita memang terlalu jadul, tetapi bagi saya adalah orang tua harus siap dan menyiapkan diri beradaptasi dengan perubahan. Demikian juga gereja akan berkembang dan bergerak maju. Hal-hal besar bisa dicapai jikalau kita bersatu dan bersama-sama. Seandainya pada waktu itu para diaken saudara, 7 orang yang terpilih itu enggak mengambil tindakan untuk menolong para janda dan anak-anak yatim, anak-anak terlantar pada waktu itu. Saya yakin saudara perkembangan Injil menjadi kacau. Karena rasul-rasul harus sibuk ngurusin yang demikian. Namun kita melihat bagaimana setiap orang ketika pada waktu itu terpanggil, ada karunia Roh Kudus, talenta yang diberikan, mereka kemudian melayani bersama-sama dengan kapasitas yang mereka miliki. Mereka nggak nuntut orang lain lebih, tidak. Tetapi satu talenta kerjakan, satu karunia kerjakan bersama-sama. Karena setiap orang percaya memahami siapa diri mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk Tuhan. Saya dan saudara di tempat ini harus juga menyadari satu statement ini, pengertian ini. Saya dan saudara dipanggil berdasarkan anugerah, diberikan iman oleh Tuhan. Supaya menjadi percaya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sinilah saudara memahami siapa diri kita. Setelah tahu siapa diri kita, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, itu harus ada saudara. Maka kita memperhatikan dalam firman Tuhan dikatakan firman Allah semakin tersebar. Kebenaran Kristus semakin tersebar. Setiap orang percaya bukan saja memahami dirinya, tapi orang percaya dapat bertindak dengan kasih dari hati yang tulus, hati yang dipenuhi kasih Kalvari untuk mengerjakan satu tujuan. Kristus dimuliakan. Dan setiap orang akan bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ketika kita terhisap di dalam satu bagian ini, saudara, harusnya kita bersama-sama menyadari. Setiap orang adalah hebat. Setiap orang adalah istimewa. Setiap orang adalah penting. Maka sekarang tepuk di sebelahmu katakan, kamu istimewa, kamu hebat, kamu penting. Saudara, saya rindu ketika kita melakukan seperti ini, saudara, bukan kita yang hebat.
Bukan nama kita yang kemudian menonjol, lu ini paling hebat, ini paling lama jadi pengurus, ini paling sosial, ini paling baik. Bukan itu. Tetapi ketika kita mengerjakan semua yang ada di dalam pos PI ini, saudara. Setiap orang harus semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang harus semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ketika melakukan sesuatu, harus melakukan karena Kristus. Saudara, Pentakosta ini akan mengingatkan kita. 2 tahun yang lalu di ulang tahun yang ke-20. Bulan Mei juga, karena memang jatuhnya IR, ulang tahun IR Mei. Saya mengajak kita untuk merenungkan 161. Apakah saudara ingat kata ini? Apa itu Pak? Apakah sejenis tempe goreng? Bukan. Bukan ya. Ya terima kasih kalau saudara sudah lupa gitu ya. Untung saya nggak lupa saudara ya. Saudara pada waktu ulang tahun yang ke-20 itu waktu itu. Saya mengajak kita semua untuk memikirkan satu, yaitu 161. Yaitu apa? Satu orang harus bisa dimenangkan. Satu orang harus bisa ditumbuhkan. Satu orang harus bisa dimuridkan. Zaman berubah, perkembangan berubah. Tapi saya melihat ada teman-teman yang di sini masih ada di tempat ini. Saudara bahkan mungkin dari awal ada di tempat ini. Saya mau tanya kepada teman-teman yang sudah lama di tempat ini. Saudara mengenalkah teman-teman yang lama? Yang lama dulu deh, yang kalau yang baru mah saya maklumi karena banyak nggak kenal ya siapa itu, nggak kenal. Tapi saudara kenalkah teman-teman kita yang lama, yang paling tidak saudara 10 tahun ada di IR, 15 tahun ada di IR. Pertanyaannya kalau nggak kenal kebangetan saudara. Saudara kita itu sedang memasuki satu era. Semakin hari saudara semakin banyak orang yang mungkin rindu untuk datang dan menyembah Tuhan. Disinilah saudara kita harus benar-benar melihat bahwa setiap orang itu penting dan berharga. Maka tahun ini bagi saya adalah istimewa. Maka saya kasih bukan 161 lagi. Tapi ulang tahun yang ke-22 ini adalah pas. Saya kasih pas. Kalau umur 22 itu pertama sudah lulus kuliah, betul? Udah lulus lah. Kalau masih belum ya itu kasih karunia. Udah lulus, paling tidak sudah mulai kerja. Tuh, sudah mulai ada calon-calon, walaupun belum menikah, betul ya? Sudah pas lah, pas siap kerja, pas sudah siap cari nafkah, pas juga untuk berumah tangga. Tinggal dealnya kapan harinya, betul ya? 22 tahun buat IR, saya merenungkan. Setiap kita mau yang lama, mau yang baru, we are one. Kita semua satu, amin. Kita semua satu tubuh Kristus. Saya kasih pas. Pas sekali hari ini yang pertama peduli. Yuk belajar peduli yuk. Hari ini kan ada acara kebersamaan. Jangan kenal cuma kelompoknya. Minimal saudara paling enggak kalau kenal 2-3 orang. Kenallah orang yang baru. Yang belum pernah Anda kenal sama sekali. Kita yang mungkin ada tempat ini aku enggak kenal itu siapa. Hari ini nanti setelah acara saudara tanya sambil kita beracara. Namanya siapa ya? Aku kok belum tahu namamu. Saudara, ayo sama-sama peduli. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Belajar untuk care kepada orang lain. Belajar untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus. Peduli supaya bersama-sama orang itu juga bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Maka saudara untuk yang peduli ini adalah bergabunglah bersama dengan orang-orang yang pas dengan Anda. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bersama-sama. Karena saudara kadang-kadang kita nggak ngepas dengan orang. Tapi pilihlah yang pas untuk mengerjakan bersama-sama. Bukan agenda saudara, bukan tujuan kelompok saudara, bidang saudara, komisi saudara, bukan. Pedulilah kepada orang lain menjadi satu bagian yang utuh. Adik-adik remaja kan sebentar lagi juga kalian akan kuliah,
Atau kemana? Apakah kalian juga dapat care satu dengan yang lainnya di tempat ini? Peduli nggak kalian kepada teman-teman sesama remaja? Pemuda tadi malam saya mengatakan, cobalah pikirkan bagaimana kalian peduli kepada teman-teman. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk bertindak dalam kasih, memiliki hati yang tulus untuk mau peduli. Doronglah diri kita untuk melayani orang lain. Dorong diri kita sendiri. Jangan menuntut untuk dilayani. Tuntutlah diri kita. 22 tahun, pas. Belajar untuk peduli. Peduliin orang lain. Pertama-tama orang yang mungkin belum kita kenal. Kedua, A-nya apa? Antusias. Saudara-saudara memiliki hati untuk Kristus dan berbuah bagi Kristus. Satu bara itu akan cepat mati. Tapi kalau banyak bara dikumpulkan, itu menjadi api yang besar, betul? Bukan saja memberi kehangatan, tetapi api yang besar bisa membakar dan memberikan semangat. Maka saudara, 22 tahun perjalanan gereja ini bagi saya saudara, jangan pernah padamkan api Roh Kudus yang sudah memenuhi dan termaterai di dalam hati kita masing-masing. Mari bersama-sama memikirkan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kerjakan panggilan Injil dengan mereka yang antusias dengan Injil. Berkumpullah dengan orang-orang yang bukan toksik. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang toksik, maka saudara akan menjadi toksik. Berkumpul dengan orang-orang yang malas, saudara akan menjadi malas. Berkumpul dengan orang-orang yang pesimis, saudara akan menjadi orang yang pesimis. Berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki api Injil, api semangat melayani. Disitulah yang akan membakar saudara. Saudara yang punya api, tularkan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut terbakar. Kita yang mungkin sudah mulai padam, lihatlah Kristus yang hari ini boleh memberikan, mencurahkan kembali kita peringati dalam peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Berkumpul dengan orang-orang yang antusias akan menghasilkan, membakar hati untuk kita antusias. Yang terakhir, pas kedewasaan kita, cara berpikir kita harus lebih dewasa, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk gedung ini, bukan untuk komisi kita, bukan untuk bidang kita. Sekali lagi, jangan pernah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menggedekan, kemudian menjadi eksklusif kelompok bidang dan komisi kita. Bukan itu tujuannya. Saya dan saudara adalah bagian kecil dari anggota tubuh Kristus yang bersama-sama bekerja, tugas pelayanan kita dikerjakan bersama-sama. Tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan itu hanya bagi Kristus. Ketika saya melayani, Kristus adalah tujuan pelayanan saya. Ketika saya menolong orang lain, Kristus yang harus dimuliakan. Bukan saya yang dimuliakan, dianggap sebagai orang baik. Biarlah orang yang kita tolong itu melihat Tuhan itu baik kepada dirinya. Kalau kita menolong orang lain, kita menjadi baik dan orang itu tidak kenal Kristus, maka saya mengatakan kita sia-sia. Saudara, karena banyak orang baik di dunia ini. Tetapi kalau kita melakukan karena Kristus, biarlah orang itu semakin bertumbuh di dalam pengenalan Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita bukan bersaing satu dengan yang lainnya makin hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling piawai. Namun harus bersama-sama dengan kerendahan hati. Yuk mau belajar saling mengisi, saling menumbuhkan. Itulah namanya Soli Deo Gloria. Ketika kita memahami bahwa kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus, maka kita akan bertindak seperti Kristus. Ini bukan karena kita baik, bukan karena kita punya hati berbelas kasihan kepada orang lain, bukan. Semua terjadi karena Roh Kudus yang membimbing kita untuk meneladani Kristus. Quote saya yang terakhir, Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita untuk menyatakan kasih tanpa pamrih yang bisa memberi pengharapan bagi mereka yang sedang terhilang.